Halo Halo teman-teman semuanya. semuanya, selamat datang di presentasi kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang teknologi mobil listrik. Sebelum ke pengenalan tentang teknologi mobil listrik, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Gregorius Abong, NPM 33240011. Saya di sini sebagai moderator. Dan saya Litani Leosai, NPM 33240025. Dan saya Alexander Seran, NPM 33240029. Oke, baik teman-teman semuanya. Materi kali ini akan kita bahas yaitu tentang teknologi mobil listrik dan inovasi di bidang otomotif untuk masa depan yang lebih bersih. Oke, pada slide yang kedua kita akan memasuki tentang pengenalan teknologi mobil listrik. Jadi teman-teman, mobil listrik ini merupakan kendaraan yang ditenagai oleh arus listrik, motor listrik, dan baterai sebagai sumber tenaga utamanya. Jadi teman-teman, mobil listrik ini dia itu menggunakan sumber arus listrik sebagai tenaga utamanya. Dia itu tidak menggunakan bahan bakar fosil seperti kendaraan yang kita lihat setiap hari. Jadi dia ini aman. Pokoknya dia aman dan bebas dari polusi udara. Untuk pengenalan berikutnya yaitu tentang sejarah teknologi mobil listrik. Jadi teman-teman, mobil listrik ini sudah ada sejak pada akhir abad ke-19, di mana pada abad ke-19 berbagai penemu yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat sudah mengembangkan kendaraan yang bertenaga listrik ini. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi mobil listrik mulai berkembang pesat. Di sini mobil listrik menawarkan alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan mobil bahan bakar fosil. Jadi di sini teman-teman, mobil listrik ini sangat aman digunakan karena dia itu ramah lingkungan. Jadi di sini mereka menawarkan alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Baik, pada slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang penemu mobil listrik. Mobil listrik pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19. Jadi teman-teman, saya sudah menjelaskan tadi pada slide yang kedua bahwa mobil listrik ini sudah ditemukan pada akhir abad ke-19. Di sini penemu yang pertama yaitu Thomas Parker, seorang insinyur Inggris yang dianggap sebagai salah satu pionir di bidang perkembangan mobil listrik. Dia mengembangkan mobil listrik pada tahun 1884 dengan menggunakan baterai yang dirancang khusus. Jadi dia menggunakan baterai dan merancangnya sendiri agar mobil yang dia gunakan itu bisa berjalan dengan baik. Namun sebelum Parker, ada juga penemu mobil listrik yaitu Robert Anderson dari Skotlandia yang menciptakan kendaraan listrik kasar pada 1830-an. Tetapi baterai yang digunakan oleh Robert Anderson ini tidak bisa diisi ulang. Dan pada masa itu juga mobil listrik itu bersaing ketat dengan mobil bertenaga uap dan bensin. Jadi mobil listrik ini sama seperti sekarang itu kita sangat bersaing ketat dengan mobil yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin. Jadi penggunaan mobil listrik ini teman-teman itu sangat baik dan dia itu sangat ramah lingkungan dibandingkan
dengan mobil berbahan bakar fosil. Komponen utama mobil listrik. 1. Baterai. Baterai menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor. Baterai lithium-ion adalah yang paling umum digunakan karena kepadatannya yang tinggi dan umur panjangnya. 2. Motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik dari baterai menjadi tenaga mekanik untuk menggerakkan roda. Yang ketiga, pengontrol elektronik. Mengatur aliran listrik dari baterai ke motor memungkinkan pengemudi mengontrol kecepatan dan akselerasi. 4. Pengereman regeneratif. Mengubah sebagian energi kinetik yang hilang saat pengereman menjadi energi listrik yang dapat disimpan kembali ke dalam baterai. 5. Sistem pengisian daya. Sistem pengisian daya termasuk charger internal dan sistem pengisian eksternal. Pengisian daya dapat dilakukan di rumah atau di stasiun pengisian cepat. Yang berikut manfaat mobil listrik. 1. Mengurangi polusi udara. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi langsung sehingga membantu mengurangi polusi. 2. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan menggunakan listrik, ketergantungan pada minyak bumi dapat dikurangi, terutama jika listrik dihasilkan dari sumber terbarukan. Yang ketiga, efisiensi energi. Motor listrik mengubah energi menjadi tenaga dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mesin pembakaran internal. Yang keempat, pengurangan biaya operasional. Biaya perawatan dan operasional mobil listrik biasanya lebih rendah karena lebih sedikit komponen yang membutuhkan perawatan dan listrik lebih murah daripada bensin. 5. Pengurangan kebisingan. Mobil listrik lebih senyap dibandingkan mobil dengan mesin pembakaran internal yang berkontribusi pada pengurangan polusi suara. Yang berikut keuntungan mobil listrik. 1. Ramah lingkungan. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasional, membantu dalam mitigasi perubahan iklim. 2. Efisiensi energi. Mobil listrik bermanfaatkan energi lebih efisien dengan lebih sedikit kehilangan energi dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. 3. Biaya operasional lebih rendah. Biaya listrik per kilometer biasanya lebih rendah dibandingkan dengan bensin atau diesel, dan biaya perawatan juga lebih sedikit. 4. Inovasi teknologi. Pengembangan mobil listrik mendorong inovasi dalam teknologi baterai. Jadi baik, kesimpulan saya terhadap mobil listrik yaitu yang pertama, chassis yang dirancang setelah melalui beberapa analisa teknik yang dapat dikatakan aman diaplikasikan karena memiliki nilai ambang factor of safety yang masih dalam kategori aman. Yang kedua, turbolusi pada mobil listrik berada terutama pada bagian belakang kendaraan dengan tekanan tertinggi, diterima pada mencong kendaraan dan memiliki nilai conversion drag sebesar 0,52 sehingga merupakan nilai conversion drag yang lebih baik untuk diaplikasikan dari merek dagang Mercedes-Benz G-Class, yaitu dengan nilai 0,54. Yang ketiga, konstruksi transmisi dari mobil listrik memiliki perbandingan 59 sampai 10 dengan konstruksi perbandingan sprocket 14 sampai 39 dan dirancang mampu melaju pada kecepatan 70 km per jam. Yang keempat, proses pembuatan. Chassis dilakukan menggunakan metode from member, sedangkan pembuatan body cup, dashboard, spakbor, dan fastboard dilakukan menggunakan metode Medling Gibbs.
sum.